kita masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, ibadah seperti ini dapat dihadiri oleh Bapak Gubernur. Salut dan sangat salut. Beberapa tempat saya diundang, jarang sekali Bapak Gubernur hadir, paling hanya asisten atau bawahannya. Tetapi sore ini saya sangat berbangga karena Bapak Gubernur bisa bersama dengan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya Provinsi Papua Barat Daya akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena orang yang memimpin Papua Barat Daya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan janji Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya mau katakan sebelum saya bawakan firman, salam Pantekosta buat kita semua. Haleluya. Saya menyebut seperti itu karena hari Minggu kemarin adalah hari peringatan ketuanan Roh Kudus. Dan saya berkata di jemaat yang saya layani, ini hari kita. Hari kita, makanya gereja kita dinamakan Gereja Pantekosta. Nah, Gereja Pantekosta identik dengan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa bilang amin, saudara? Bisa bilang haleluya? Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Allah. Apalagi dari awal kita puji-pujian kita bernuansa Roh Kudus. Dan saya mengalir kepada apa yang Tuhan mau pada sore hari ini. Mari bersama-sama saya dasarkan firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya baca, saudara boleh ikuti ya, barangkali bisa ditayangkan juga. Saya baca ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira 835 sampai 830 before Christ, Nabi Yoel melalui ilhaman Roh Tuhan telah menubuatkan tentang manusia akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu 800 tahun sebelum Kristus. Nabi Yoel sudah menubuatkan, Nabi Yoel sudah menyampaikan, dan hal ini, kebenaran ini digenapi pada tahun 33-34 sesudah Kristus, yaitu ketika murid-murid dan orang-orang percaya berkumpul di kamar loteng Yerusalem, yang Alkitab mencatat jumlah mereka 150 orang. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, untuk lebih jelas, saya ingin membacakan Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Apa yang dinubuatkan Nabi Yoel digenapi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya mau katakan kepada kita, kalau andai kata nubuat Nabi Yoel ini tidak digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2, maka tentulah kita akan berkata ini nabi palsu, nabi tidak benar, karena tidak digenapi. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab yang ada pada kita itu adalah firman Tuhan. Di dalamnya ada nubuatan, ada penyampaian Tuhan, dan apa yang Tuhan sampaikan itu benar terjadi. Yesus lahir itu juga nubuatan perjanjian lama, termasuk kepenuhan Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 adalah bukti dari apa yang telah dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yoel, dan juga ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia sudah mengatakan kamu akan menerima janji Bapa. Itu belum terjadi. Tetapi puji Tuhan, karena firman Allah itu ya dan amin, maka firman Allah digenapi. Orang-orang yang sedang berdoa di kamar loteng Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan saudara tahu, ketika hari Pentakosta itu adalah satu hari raya Yahudi, hari yang ke-50. Tiap tahun orang Yahudi memperingati akan hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta itulah, ketika mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem, Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus pada hari yang ke-10 sesudah Yesus naik ke surga. Dan kalau kita hitung dari kebangkitan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus, itu 50 hari. Jadi memang Tuhan menggenapi firman Allah tepat dan benar. Bisa bilang haleluya? Saudara yang terkasih, dan Alkitab berkata mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saya mau katakan, bahasa roh adalah tanda seseorang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa bilang amin saudara? Loh, aminnya sedikit sih. Kenapa? Apalagi kita hamba-hamba Tuhan Pentakosta. Kita tahu gereja kita memiliki pengakuan iman. Butir 5 pengakuan iman gereja kita bagian akhir mengatakan begini: baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus, diterima oleh orang percaya, bertobat dan lahir baru. Jadi kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa lain itu adalah doktrin harga mati dari kita gereja Pentakosta Indonesia. Kalau ada pendeta-pendeta Pentakosta tidak setuju dengan hal ini, tidak cocok ada di GPDI, maaf saya agak keras hari ini. Amin saudara. Karena ini memang sudah digariskan seperti ini, bahwa kita menerima baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, barangkali kita akan bilang bahasa mereka dikenal oleh orang, ditahu. Saya mau katakan, Kisah 2 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai itu tanda dan karunia. Kebetulan ketika saya menyelesaikan S2 saya mengangkat judul analisis penggunaan karunia roh dalam pertumbuhan jemaat lokal. Dan yang ada di Kisah 2 itu bukan cuma tanda, tapi karunia juga. Sehingga bahasa mereka dikenal dan ditahu oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Saya kira ini penting untuk barangkali ke depan kita bicara khusus tentang karunia roh dalam pertumbuhan gereja. Nah, saudara yang terkasih, kemudian
Rasul Paulus memerintahkan agar orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal itu kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 bagian B atau 18. Jangan kamu mabuk anggur, tapi penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Artinya, mabuk anggur tidak boleh, tapi penuh Roh Kudus boleh. Ada amin. Nah, perlu kita perhatikan kata penuh dengan Roh Kudus ini, karena memang di dalam Kisah Rasul 19, ketika Paulus datang di Efesus, dia bertanya kepada mereka yang sedang berkumpul, sudahkah kamu penuh Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka bilang belum, kami belum dengar ada Roh Kudus. Barangkali hamba Tuhan yang diutus di sana tidak pernah berkhotbah tentang Roh Kudus. Saya khawatir jangan ada di sini gembala-gembala GPD tidak pernah berkhotbah tentang Roh Kudus. Sampai jemaat bilang kami belum tahu kalau ada Roh Kudus, Kisah Rasul 19 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi setelah Paulus menjelaskannya dan Paulus berdoa menumpangkan tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. Kira-kira kurang lebih 10 tahun sesudah itu, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Penekanan Paulus, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Padahal mereka yang hadir pada waktu sudah penuh Roh Kudus. Tapi Paulus mengulangi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh di dalam ayat ini, dalam bahasa asli Alkitab disebut plereo. Itu diartikan dipenuhi sepenuhnya, dikuasai, diperani. Atau dapat dikatakan, kepenuhan Roh Kudus ini bukan satu kali untuk selamanya. Sebab ada paham yang mengatakan, kepenuhan Roh Kudus itu cuma satu kali dan tidak pernah terjadi lagi. Kisah 2 itu satu-satunya peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Sesudah itu tidak lagi ada kepenuhan Roh. Apa benar ya? Ini dipercaya oleh sebagian orang. Tapi kita lihat bukti kisah para rasul. Bukan cuma waktu kali itu Roh Kudus dicurahkan dan mereka berkata dalam bahasa roh. Ada beberapa bukti fakta. Jadi orang berkata satu kali kepenuhan Roh cuma satu kali selama itu tidak benar. Artinya Paulus berkata penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Itu artinya kita sebagai orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus harus terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa bilang amin. Jangan puas kalau sudah penuh Roh Kudus sekarang selesai. Tapi kata Paulus, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya terus menerus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengutip ada seorang tokoh mengatakan begini. Namanya Dr. Merrill C. Tenney, mengilustrasikan terus menerima dipenuhi dengan Roh seperti dapur seorang petani yang memiliki bak air yang diisi dengan air dan gunung terus menerus dan tidak pernah kosong. Itu ilustrasi kepenuhan Roh Kudus terus menerus. Ibarat seorang yang ada di desa, ada bak air di situ, lalu ada air yang mengalir dari gunung, tidak putus-putusnya, dan itulah yang digambarkannya. Begitu seharusnya kita penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau sudah putus berarti selesai. Tuhan mau kita terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Seorang tokoh terkenal bernama Billy Graham berkata begini, kita diperintahkan agar penuh dengan Roh. Jadi kita berdosa jika kita tidak dipenuhi. Kegagalan kita untuk diisi dengan Roh Kudus termasuk salah satu dosa yang terbesar terhadap Roh Kudus. Wow, ini kata Billy Graham, pengkhotbah Gedung Putih. Katanya di dalam pernyataannya ini, kegagalan kita untuk diisi oleh Roh Kudus termasuk salah satu dosa yang terbesar terhadap Roh Kudus. Dengan kata lain, semua orang yang percaya kepada Yesus, siapapun dia, pendeta dia, penatua dia, majelis dia, jemaat biasa, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa bilang amin, saudara? Bisa bilang haleluya? Nah, itu pertanyaannya untuk kita.
bagaimana caranya? Wah, ini pertanyaan terus sederhana. Bagaimana caranya seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan apakah tanda atau ciri dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya percaya hal ini bukan baru untuk kita, tetapi ini perlu saya sampaikan kepada kita rekan-rekanku di dalam Tuhan. Bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Mengapa saya mengangkat dan menyatakan ini, saudara? Karena sekarang ini ada banyak praktek-praktek yang melenceng dari firman Allah tentang kepenuhan Roh Kudus. Banyak yang melenceng, banyak yang tidak sesuai. Saya tidak melarang orang. Kalau ada orang menolong kita tumpang tangan, itu tidak salah. Atau ada orang pakai minyak, oles minyak untuk menolong, saya juga tidak persalahkan. Ada orang maju ke depan berderet, didoakan, roboh semua, itu pun saya tidak salahkan. Ada orang kepenuhan Roh Kudus, bergerak sana, bergerak sini, mencak sana, mencak sini, dan sebagainya. Nah, ini kita perlu tahu. Kira-kira bagaimana kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya? Saya mau katakan kepada kita, saudara, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Karena saudara terkasih, ada banyak orang justru sudah terjadi penyimpangan, seolah-olah cara inilah kalau kamu tidak roboh, kamu tidak penuh Roh Kudus. Kalau kamu tidak mencak-mencak, kamu tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya kan? Ini praktik yang ada kita lihat sekarang ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Alkitab tidak memberikan cara satu-satunya yang mutlak untuk seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sekali lagi, Alkitab tidak memberikan cara satu-satunya yang mutlak untuk seseorang dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya saya katakan tadi, tumpang tangan boleh, oles minyak boleh. Tapi ada praktik-praktik yang mengerikan sekarang ini yang terjadi dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang begini kepada kita, seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus dengan berbagai cara yang dikehendaki Allah, bukan satu cara. Mengapa, saudara? Karena manusia ini pribadinya tidak sama, dan Allah tahu setiap orang keadaannya. Jadi jangan kita menggunakan satu cara kalau tanpa cara ini tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saya setuju dengan seorang penulis buku rohani yang terkenal, barangkali saudara baca tulisannya, yaitu D. Schunemann. Dia mengatakan ini, kita tidak boleh menentukan satu cara atau menggariskan satu pola tertentu tentang bagaimana kepenuhan Roh Kudus harus berlangsung dalam kehidupan Kristen. Karena justru cara-cara demikian telah mendatangkan banyak penderitaan dalam jemaat dan mengakibatkan banyak orang Kristen mengalami banyak pergumulan, keputusasaan, dan kekacauan yang membingungkan, bahkan terlibat dalam peniruan yang fatal. Ya, penuh Roh Kudus, cepat-cepat bicara supaya lidah kamu terputar, supaya bisa bicara bahasa roh. Ya kan praktik sekarang seperti ini. Maju ke depan harus roboh. Nah ini kata Schunemann, hati-hati dengan ini, karena Tuhan tidak memberikan cara mutlak harus seperti ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Justru sering membingungkan, orang bingung lihat keadaan orang seperti ini.
Rasul Paulus berkata dalam Korintus, kalau orang yang baru masuk iman lihat keadaan seperti ini, dia bilang ini pertemuan orang gila. Karena mencak-mencak, pukul sana, pukul sini. Apakah begitu kepenuhan Roh Kudus? Maaf saudara, ada orang kepenuhan Roh Kudus wanita di depan, dia roh, maaf bicara, rohnya terangkat. Apakah roh memalukan kita? Tapi dianggap Roh Kudus bekerja. Itu bukan Roh Kudus, itu roh daging. Roh Kudus tidak mempermalukan. Ada haleluya. Ada orang lagi kepenuhan Roh Kudus mesti ditahan. Tapi dia terbentuk. Kalau Roh Kudus itu merugikan kita, apain mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya nggak mau, saudara. Kalau tidak ditahan nanti dia terbentuk. Kalau Roh Kudus itu pasti indah, pasti enak. Saya ada kesaksian, saudara. Ketika saya diminta pembicara dari satu gereja, bukan GPDI, GBI, ini anak-anak muda di satu tempat. Saya berkhotbah tentang Roh Kudus, Allah bekerja luar biasa. Lalu kemudian di mata saya, ini anak-anak muda jatuh. Tapi jatuhnya enak, sudah enak jatuh. Lalu mereka mulai berbahasa roh dalam keadaan seperti orang mati. Pulang di tempat penginapan, satu penginapan dengan mereka. Mereka mulai cerita, ini anak-anak muda. Tadi kamu tuh jatuh ya? Sakit ya? Enggak. Blah, 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 blah. Jadi saya mau katakan, kalau betul itu Roh Kudus, tidak akan menyakitkan, saudara. Ada amin? Tidak perlu kita tahan orang penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu namanya Roh Kudus. Haleluya, saudara. Nah, saya perlu luruskan ini. Kebetulan di perkara pengembalaan, saudara. Sebab pemahaman yang salah yang seringkali kita tiru di dalam praktek-praktek itu, seolah-olah kita anggap itu satu-satunya dengan cara seperti ini. Nah, padahal ada banyak orang penuh Roh Kudus, dia tidur, tiba-tiba dia mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Benar tidak? Ada orang sementara sendiri di kamar berdoa menyembah Tuhan, tiba-tiba dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada orang ini kesaksian yang kita dengar. Ada orang sementara drive, karena dia putar lagu-lagu rohani, dia mulai terangkat jiwanya, lalu dia mengalami kepenuhan Roh. Sementara dia drive, apakah mobilnya tabrak orang? Bagaimana saudara? Haleluya. Iya kan? Bagaimana kalau andai kata orang penuh Roh Kudus lalu sudah tidak sadar diri dalam arti seperti saya katakan tadi, bahaya orang yang bawa mobil itu dipenuhi Roh Kudus, dia bisa tabrak mobil lain. Tapi tidak. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, kalau demikian, bagaimana sebenarnya orang yang dipenuhi Roh Kudus? Sekali lagi, saya tidak memberitahu kepada saudara begini cara yang baku dipenuhi Roh Kudus. Tapi mari kita lihat prinsip-prinsip orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pertama, prinsip pertama orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang itu percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa bilang amin? Saya tidak yakin orang yang tidak percaya Yesus dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak percaya. Kepenuhan Roh Kudus bukan kepada mereka yang tidak percaya, tetapi kepada mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat ayatnya supaya dasarnya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Berikut, jangan stop di situ. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya, saudara. Jadi tidak sembarangan orang dipenuhi Roh Kudus
Kalau kita baca pernyataan Yesus ini, harus percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sudah percaya Yesus, ragu-ragu lah, masih ragu-ragu. Saya tidak yakin dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun saudara berdoa 10 malam. Anda ragu dengan Yesus, bagaimana bisa? Anda tidak percaya dengan Yesus. Kita semua tahu Alkitab berkata Yesus adalah pembaptis dengan Roh. Bagaimana dia membaptis kita dengan Roh? Kita sering ragu tentang dia. Jadi yang pertama yang harus kita hadapi, orang-orang yang mau dipenuhi Roh Kudus percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat kita. Amin. Itu harga mati, saudara. Kalau NKRI harga mati, itu juga harga mati buat kita orang Pentakosta. Untuk dipenuhi Roh Kudus, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ini mendasar sekali, tapi tidak apa-apa, saudara. Yang kedua, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, selain kita harus percaya Yesus adalah Tuhan, adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam dosa lalu dipenuhi dengan Roh Kudus? Paulus pernah mengecam si Simon yang mau jadikan Roh Kudus itu sebagai bisnisnya. Paulus menggertak dia, marah dia. Karena memang kepenuhan Roh Kudus itu selain percaya Yesus, pertobatan yang sungguh. Saudara boleh berdoa 10 malam, saya tidak anti dengan itu. Saudara boleh berpuasa, tetapi kalau engkau tidak bertobat, saya mau katakan, tidak mungkin saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi orang tidak bertobat, kacau dunia ini, saudara. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi orang bertobat, damailah dunia ini. Ada amin? Nanti kita akan lihat apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Nah, saudara, supaya meyakinkan kita lihat firman Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ini sesudah Petrus dan rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkhotbah, lalu dikatakan begini. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kata karunia di sini bukan karunia seperti dalam kisah para di dalam Korintus. Itu semacam menerima Roh Kudus dalam kamu. Tapi harus bertobat dulu. Harus bertobat. Nggak bisa tidak, saudara. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berikut, sebab bagi kamulah janji itu. Bagi siapa? Kamu yang bertobat. Bagi kamu yang bertobat, janji kepenuhan Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang-orang bertobat. Amin. Kita tahu, saudara, apa kata bertobat? Bukan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara seorang penjudi, engkau mau dipenuhi Roh Kudus, engkau berhenti dari menjudi, saudara. Amin. Kalau engkau sudah hidup selingkuh, setelah engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, stop dengan selingkuh. Ada amin, saudara? Itu bertobat dari apa yang Tuhan tidak suka. Kita boleh bergelar pendeta, kita boleh punya gelar juga di belakang nama kita. Saya percaya Tuhan tidak akan memakai kita, Roh Kudus tidak akan memakai kita kalau kita tidak bertobat, saudara. Ini harus dipahami. Orang saja yang penuh Roh Kudus itu harus bertobat, nggak boleh tidak. Bertobat dari kehidupannya yang tidak benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjang-panjang di situ. Kemudian, ini yang ketiga. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Yang ketiga, meminta Roh Kudus dengan doa dari dalam kesungguhan. Meminta.
Saudara, kita biasa meminta kepada Tuhan. Benar, kita perlu uang, kita meminta. Kita mau ujian bagaimana, anak sekolah, kita minta hikmat. Dan Tuhan memang ajar begitu. Belum ada pekerjaan kita minta. Tapi, apakah saudara pernah minta Roh Kudus penuhi kehidupan saudara? Ini pertanyaannya. Padahal Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu, akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Tapi mengapa banyak orang tidak menjadikan itu hal penting? Sehingga jarang dia berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Gembala-gembala sudah satu kali penuh sudah cukup. Tidak ada lagi keinginan untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu penting. Kata firman terus menerus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan untuk hal itu Tuhan ajar kita minta kepada Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Matius 21 ayat 22 berkata begini. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapatnya. Amin. Apa saja kamu minta. Kalau kita minta jodoh, Tuhan kasih. Minta pekerjaan, Tuhan kasih. Dan sebagainya. Ya. Kenapa dengan Roh Kudus kita tidak minta? Padahal Tuhan bilang minta apa saja. Coba kita lihat ayat selanjutnya tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bersama dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13, saya baca. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya saudara. Nah kemudian lihat ini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ini kata-kata Yesus. Bapa manakah di dunia ini? Anaknya minta telur, dia kasih kalajengking. Anaknya minta ikan, dia kasih ular. Sejahat-jahatnya kita yang punya anak, tidak akan kita berlakukan seperti itu. Nah, coba lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bisa bilang haleluya? Wow, dahsyat. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Bagaimana kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kita jarang meminta. Lebih banyak waktu di TikTok sudah. Sekarang itu. Makanya saya berkata begini. Dibandingkan gereja Pantekosta dulu dengan sekarang sangat berbeda. Suasana ibadah berubah sudah. Dulu orang bilang tinggi snot menyala. Sekarang pimpin puji-pujian sudah setengah mati, susah menyala. Kenapa? Waktu kita lebih banyak dengan TikTok daripada firman Allah dan Tuhan. Benar tidak? Benar saudara. Syukur-syukur yang saudara, saya tidak anti media sosial, saya tidak anti. Itu penting untuk kita sekarang. Tapi hati-hati dengan media sosial. Tidak semua di media sosial itu berguna bagi kita semua. Banyak yang merusak saudara. Banyak yang merusak. Ada banyak konten-konten yang merusak saudara. Nah, kalau kita, waktu kita lebih banyak dengan HP, lalu kurang waktu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau penuh kita dengan Roh Kudus? Coba saudara hitung dari tiap hari berapa jam saudara pakai untuk buka HP daripada berdoa dan menyembah Tuhan. Jujur saudara. Makanya sekarang kita lihat sangat mudah sekali orang jatuh dalam dosa.
sangat muda, anak-anak muda, belum waktunya, tapi sudah makan belum sembahyang. Apa yang membuat? Karena ini pengaruh media sosial. Bukan baca firman. Dulu orang Pantekosta dulu cuma hidup dalam doa, saudara. Itu sebabnya tidak heran. Saya beri kesaksian di kampung saya di Manado. Suatu saat doa 10 malam. Sementara berdoa tiap pagi. Sebelum ke kebun orang berkumpul berdoa. Dan mereka menyembah Tuhan. Luar biasa mereka menyembah. Tiba-tiba orang kampung mau pergi kebun. Mereka sudah bawa ember. Mereka cari air. Mau siram untuk gereja karena terbakar. Padahal memang api ada di gereja, tapi bukan api yang biasa kita pakai. Itu api Roh Kudus sedang ada di sana. Orang heran, sampai orang kampung terkumpul. Mereka bilang, kami lihat ada api di gereja ini, makanya kami ambil ember mau siram. Ternyata orang berdoa di dalam. Pengalaman seperti ini sudah jarang kita lihat. Kenapa? Ini kita harus bertanya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Ada apa, saudara? Ini satu hal yang perlu menyadarkan kita. Padahal saya katakan kita ini orang Pantekosta, mengandalkan Roh Kudus. Tapi kenapa hal itu tidak ada? Nanti saya akan lebih jauh. Nah, saudara, jadi minta. Jangan bosan minta. Jangan cuma satu kali minta, berulang-ulang minta supaya Tuhan penuh kita dengan Roh Kudus. Amin. Ini yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, hiduplah dalam ketaatan dan kekudusan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan dan kekudusan Tuhan. Saya angkat ini, saudara, karena memang Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Bagaimana bisa Roh Kudus memenuhi kita kalau hidup kita tidak taat kepada Tuhan? Kalau hidup kita hidup dalam ketidakkudusan. Maaf, saya mau katakan bagi Bapak Ibu yang barangkali masih merokok, tapi saya mau katakan Roh Kudus bukan rokok kudus, saudara. Bagaimana memenuhi kita kalau kita hidup dalam kedagingan? Bagaimana Roh Kudus mau memenuhi kita kalau kita hidup dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, tidak mungkin Roh Kudus akan memenuhi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Haleluya, haleluya. Saudara yang setuju lambaikan tangan. Wow, betul sekali. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 16 berkata begini. Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oh, amin. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Itu Alkitab, kita tahu. Lalu kemudian ini ada kaitan, ada hubungan dengan Roh Kudus. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jangan kita hilangkan ayat 15 ini. Ayat 15, ayat 16 tidak bisa dipisahkan. Kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan kamu menuruti perintahku, aku akan mintakan kepada Bapa, supaya Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Siapa itu penolong lain? Parakletos, yang akan menyertai kita, yang akan tinggal di dalam kita. Nah, kalau hal ini ada pada kita, wow, dahsyatlah kita sudah. Bisa bilang haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada 4 hal penting bagaimana seorang dipenuhi Roh Kudus. Saya mau katakan pertama, kita Yesus adalah Tuhan, itu harga mati. Amin. Yang kedua, kita harus bertobat, saudara. Bertobat. Jangan kita meminta Roh Kudus, hidup kita tidak beres. Yang ketiga, kita minta kepada Tuhan, jadikan itu doa utama saudara. Walaupun saudara sudah penuh Roh
Roh Kudus, tapi berdoa terus, Tuhan penuntun saya dengan Roh Kudus. Dan yang keempat ini, ketaatanmu terhadap firman Allah dan kekudusan hidup. Itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus. Nah sekarang, kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, apa ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya melihat kondisi sekarang, khususnya gereja Patri, seolah-olah puas dan banggalah kita kalau kita sudah bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Sepertinya kita sudah lebih tinggi dari mereka yang tidak dipenuhi. Saya tidak mengatakan bahwa penuh Roh Kudus berkata itu satu, tidak. Tapi sudah jadi satu, ya puaslah dengan itu. Apakah Tuhan memberikan Roh Kudus penuhi orang percaya cuma sampai pada hal berkata-kata dalam bahasa roh? No. Saya mau bilang saudara, kepenuhan Roh Kudus akan berdampak dalam hidup kita orang percaya. Akan berdampak. Apa dampaknya? Buah Roh Kudus, kasih, sukacita dan lain sebagainya akan muncul dalam hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia jadi contoh, jadi teladan di masyarakat di mana dia berada, di kantor di mana dia ada. Karena dia penuh Roh Kudus, ada hal yang lain mereka lihat. Hidupnya berbeda dengan orang lain karena diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memberdayakan orang itu. Kata memberdayakan bukan cuma dalam konteks kita pendeta diberdayakan oleh Tuhan, tapi barangkali saudara jemaat biasa, ketika engkau penuh Roh Kudus, Tuhan akan memberdayakan saudara. Tuhan akan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai sejahtera bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada amin? Allah memberdayakan kita. Saudara lihat, waktu Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berhadapan dengan pengadilan agama pada waktu itu. Dia tidak takut sedikit pun. Sampai para tokoh-tokoh agama yang bilang, bukankah mereka orang tidak terpelajar? Bukankah mereka orang nelayan? Kenapa mereka begitu berani, begitu hebat ketika memberi jawaban? Apa yang membuat Roh Kudus yang ada pada mereka? Dan ini yang Tuhan mau. Hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus berdampak kepada orang lain, berdaya guna. Allah akan memberdayakan kita. Yang bodoh sekalipun akan jadi pintar, saudara. Saya bukan anti gelar. Saya suka belajar. Hari ini saya masih dalam program S3 saya. Tapi bukan itu yang mengangkat pelayanan kita gereja Pantekosta. Jangan kita balik, saudara. Jangan kita balik. Yang mengangkat pekerjaan Tuhan, kalau Roh Kudus ada. Saya percaya Tuhan beri hikmat para gembala, Tuhan beri kemampuan para gembala. Haleluya. Diberdayakan. Saya pernah berkata di satu pertemuan, saya ragu dengan orang-orang Pantekosta, khusus gembala-gembala, berbicara Roh Kudus, tapi pengembalaan tidak pernah berkembang. Maaf saudara, teman-teman sepelayanan, apakah Roh Kudus yang ada pada kita ketika kita dalam pelayanan, lalu kita begitu-begitu saja baca firman Allah, Kisah 1 ayat 8, kuasa itu akan turun pada kita, akan ada pada kita kalau Roh Kudus turun atas kami. Ada kuasa setiap hamba Tuhan, umat Tuhan ada kuasa. Mana kita dengar sekarang? Orang datang ibadah di kita, orang sakit, orang sehat pulang sakit. Orang sehat pulang sakit, bukan orang sakit pulang sehat. Padahal kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kata firman Allah, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini akan diterima apabila ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kemudian kamu akan menjadi saksi bagiku. Oh dahsyat saudara. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang diberdayakan oleh Tuhan, sehingga dia bersaksi kepada orang lain, berani bersaksi kepada orang lain. Gereja Pantekosta ada sampai hari ini bukan
karena hamba-hamba Tuhan bergelar. Saya bukan anti gelar, tapi kita tahu gereja bertumbuh seperti ini adalah hamba-hamba Tuhan keluar sekolah Alkitab, saudara, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan sekarang yang bergelar Roh Kudus, saya mau katakan dahsyat. Haleluya. Kenapa? Karena tentu akan lebih berdaya guna lagi, saudara. Haleluya. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi. Saya sedih melihat gereja kita sekarang. Gereja yang mengandalkan Roh Kudus, tetapi kita tidak melihat pertumbuhan dalam pengembangan kita. Ada apa ini? Padahal kita tahu Roh Kudus itu akan memberdayakan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya sampaikan untuk kita para gembala ya, mari kita kembali mengevaluasi bagaimana dengan pelayanan kita. Kita yang mengandalkan Roh Kudus, apakah masih Roh Kudus sesungguhnya yang ada pada kita, atau sudah Roh Kudus yang tiruan itu, sehingga kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa dalam jemaat. Kita berdiri semua. Haleluya. 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 Kita perlu menangis hari-hari ini, saudara. Oh, haleluya. Kita perlu menangis, saudara. Kenapa? Padahal kita berkata kita adalah hamba Tuhan Pentakosta, penuh dengan Roh Kudus, tapi fakta yang ada sekarang